Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nia Alfitriani, guru IPA di MTSN 6 Majalengka. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gaya ya. Materi gaya ini ada di kelas 8 semester 1. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu gaya? Bukan banyak gaya ya, bukan banyak gaya-gayaan, tapi gaya di dalam fisika itu adalah sesuatu yang bisa merubah mau itu arah benda, volume benda, atau bentuknya. Nah, itu disebut sebagai gaya. Jadi kalau kamu ingin menerjemahkan suatu gaya ya, coba kamu lakukan sesuatu untuk mendorong meja atau mendorong lemari ya, mendorong kursi sampai kursi itu berpindah tempat. Atau kalau kamu punya ballpoint, coba buka, dalamnya itu ada pegas, kemudian kamu tarik sampai pegas itu memanjang. Nah, dari dua hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa sebuah tarikan atau dorongan itulah yang disebut sebagai gaya. Jadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, gaya yang diberikan pada suatu benda ini dapat menyebabkan perubahan kecepatan, perubahan bentuk, perubahan volume, dan perubahan arah. Paham ya? Jadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dapat berubah arah, berubah kecepatan, berubah bentuk, volumenya ya. Nah, gaya ini biasanya disimbolkan dengan huruf F besar. F ini melambangkan dari kata force ya. Kemudian ada nggak sih jenis-jenis gaya? Apakah gaya itu hanya berupa tarikan dorongan? Ya, ternyata berdasarkan kontak antara yang memberikan gaya dengan permukaan yang diberikan gaya, permukaan bendanya, gaya itu dibagi menjadi dua. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Artinya gaya sentuh itu berarti gaya yang bekerja pada permukaan benda, artinya menyentuh benda tersebut sehingga benda dapat mengalami perubahan. Contohnya seperti apa gaya sentuh? Contohnya tadi ya, ketika kita mendorong lemari atau mendorong mobil, itu ada sentuhan. Nah, ini salah satunya adalah gaya otot. Gaya otot ini merupakan gaya sentuh karena kita harus menyentuh benda tersebut. Contohnya tadi mendorong mobil ya. Kemudian yang kedua ada gaya gesekan. Contohnya ketika sepatu atau sendal kamu menyentuh lantai, itu menggesek ya, ada gaya gesekan. Atau ada kamu pakai sepatu roda, itu ada gesekan antara roda dengan si lantainya ya. Kemudian ada lagi gaya pegas. Misalnya apa? Ada anak panah ya yang terlepas dari busurnya kemudian melesat jatuh. Nah, di situ ada gaya pegas ya, dan menggunakan sentuhan, artinya termasuk ke dalam gaya sentuh. Jadi gaya sentuh tadi ada 3 ya. Contohnya ada gaya otot, kemudian ada gaya gesekan, dan ada gaya pegas. Nah, satu lagi, ada gaya yang tidak perlu menyentuh permukaan benda, tapi dia bisa mengubah arahnya atau mengubah benda tersebut ya, menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan. Disebut sebagai gaya tak sentuh. Contohnya yang pertama adalah gaya magnet. Kalau kamu mendekatkan magnet pada paku, paku itu otomatis tertarik dan menempel pada magnet. Jadi tanpa disentuh, si paku tersebut bisa berubah arah ya, menyebabkan perubahan pada paku tersebut. Yang kedua ada gaya gravitasi. Kamu duduk di bawah pohon apel, kemudian apel itu jatuh ke bawah. Apel tersebut jatuh karena adanya gaya gravitasi ya. Jadi tanpa disentuh si apel tersebut sudah mengalami perubahan arah ya, karena dia terjatuh. Yang ketiga ada gaya listrik. Contohnya ketika kamu misalkan menggosok-gosokkan penggaris ya dengan kertas. Nah, penggaris tersebut kan menjadi bermuatan listrik. Kemudian maksudnya menggosok-gosokkan penggaris pada rambut kamu ya.
otomatis si penggaris itu kan mengandung listrik. Kemudian kamu dekatkan ke kertas yang sudah dipotong-potong. Otomatis si kertas tersebut akan menempel pada si penggarisnya, ya, tanpa disentuh si kertasnya. Nah, jadi kalau gaya tak sentuh itu ada 3 contohnya. Ada gaya magnet, ada gaya gravitasi, dan ada gaya listrik, ya. Kemudian contoh lain apa dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya ada gaya tarik yang dilakukan orang ketika menarik gerobak, ya. Kemudian ada gaya gesek antara ban mobil dengan jalan atau ban motor dengan jalan. Kemudian ada gaya tendang ketika kamu menendang bola, ya. Ada gaya gravitasi ketika suatu benda itu jatuh ke permukaan bumi. Bukan hanya apel saja, semua benda di muka bumi ini kalau jatuh pasti ke permukaan bumi, ya. Itu karena adanya gaya gravitasi. Kemudian ada gaya tarik atau gaya tolak magnet. Lalu ada gaya tarik atau gaya tolak muatan-muatan listrik. Nah, coba dari kesemua ini, ya, kamu kelompokkan mana yang termasuk ke dalam gaya sentuh dan mana yang termasuk ke dalam gaya tak sentuh, ya. Seperti yang sudah tadi Ibu contohkan. Lalu ketika kamu memberikan sebuah tarikan atau dorongan pada suatu benda, kamu itu tidak tahu berapa besar tarikan atau dorongan yang kamu berikan pada benda tersebut, seberapa besarnya. Nah, untuk mengetahui besar gaya yang diberikannya itu diperlukan suatu alat ukur. Alat untuk mengukur gaya ini yang paling sederhana itu disebut sebagai neraca pegas atau nama lainnya adalah dinamometer. Nah, dengan dinamometer ini kamu akan mengetahui besaran tarikan atau dorongan atau gaya yang diberikan, ya. Satuan pada gaya ini Newton atau biasanya disingkat dengan N, ya. 1 Newton ini berarti menggambarkan besaran gaya yang diberikan kepada benda yang memiliki massa 1 kg sehingga benda tersebut bisa bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi 1 Newton ini sama dengan ketika kamu memberikan sebuah gaya kepada benda yang berat massanya 1 kg, lalu si benda ini bisa bergerak dengan kecepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat, ya. Selain itu, kita juga bisa melukiskan gaya karena gaya ini kan termasuk vektor, artinya dia memiliki besar dan juga arah. Nah, kita bisa melukiskannya arahnya kemana nih vektor ini, gitu ya, si gaya ini. Misalkan kamu mendorong sebuah meja dengan gayanya 4 Newton ke arah kanan. Nah, maka kita bisa gambarkan diagram vektornya seperti ini, ya. Jadi 1 cm ini melambangkan 1 Newton. Di sini ada 1 cm, 2, 3, 4. Dari jarak O ke F ini, ya, dari O ke F ini adalah 4 cm. Itu artinya adalah 4 Newton. Ya. Kemudian arah dari OF ini, tanda panah ini ke arah kanan, ini menyatakan arah gaya. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri, ya. Tapi pada kasus kehidupan sehari-hari, misalkan kamu kan lagi mendorong meja, itu ada kalanya kesulitan, ya, membutuhkan gaya atau tenaga dari orang lain. Nah, ketika kamu menambahkan sebuah gaya yang lain, artinya gaya yang bekerja pada benda itu tidak hanya satu, banyak gaya, maka itu dikatakan sebagai resultan gaya. Jadi resultan gaya ini adalah beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda. Kalau resultan gayanya searah, maka nilainya akan positif. Tapi kalau resultan gayanya berlawanan, maka akan bernilai negatif. Jadi kalau dia searah resultan gayanya, misalkan ada 3 gaya, semua arahnya ke kanan, maka ini akan menguatkan. Artinya besar gaya yang bekerja itu akan besar pada benda tersebut. Tetapi kalau misalkan gaya yang bekerjanya itu berlainan arah atau berlawanan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, nanti akan saling melemahkan, ya. Jadi besar gayanya itu harus dihitung dulu. Yang ke kanan berapa, yang ke kiri berapa. Ini akan menjadi berat pekerjaannya, ya, gayanya. Nah, ini contohnya, ya.
ada meong di dalam kardus. Nah, ketika ditarik, ada yang ke kanan dengan gaya 160 Newton, ada yang ke kiri dengan gaya 150 Newton, dan 130 Newton. Kira-kira berapakah gaya yang bekerja pada kardus ini? Apakah dia akan bergerak ke kanan, ataukah dia bergerak ke kiri? Bisa kita hitung ya. Lihat ini. Nah, yang ini yang ke kiri kita nyatakan ini sebagai F1, kemudian yang di bawahnya ini kita nyatakan sebagai F2, kemudian gaya yang ke kanan ini kita nyatakan sebagai F3. Maka resultan gayanya yang ke kiri ya itu bernilai negatif. Ya, berarti negatif F1, negatif F2, kemudian nilai yang ke kanan itu bernilai positif ditambah atau plus F3. Ya, jadi negatif 150 Newton dikurangi negatif 130 Newton dan ditambah dengan 160 Newton. Maka hasilnya adalah negatif 120 Newton. Kalau dia negatif itu artinya arah gaya tersebut ke kiri ya. Jadi gaya yang bekerja pada kardus ini sebesar 120 Newton dan ke arah sebelah kiri ya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Cukup sederhana ya. Cukup simpel. Jadi gaya itu tadi berupa tarikan atau dorongan ya yang bisa menyebabkan perubahan pada benda, baik itu perubahan arah, perubahan volume ya, maupun perubahan kecepatan. Kemudian bagaimana kita mengukur gaya tadi juga sudah disampaikan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau kalian ingin bertanya silahkan komentar ya di bawah di kolom komentar. Kemudian Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.